Halo Lovers. Kita jarang banget nih nyentuh segmen komersil, tapi yang satu ini gak boleh dilewatin nih. Wuling Formo Max. Iya, Wuling sekarang terjun ke segmen komersil, ngikutin musuh bebuyutannya sesama mobil Tiongkok. Tapi bukan Wuling ya namanya kalau nggak ngasih sesuatu yang pabrikan lain belum tentu bisa kasih. Ya, meskipun developmentnya ngirit sih. Loh, kok bisa gitu? Ya elah, masa gitu aja nggak tahu sih? Udah jelas-jelas bentuknya kayak gini. Masa nggak nge sama nenek moyangnya ini mobil? Iya, awalnya mereka membangun sebuah low MPV yang diambil dari basis mobil terlaris di Cina selama beberapa tahun, Wuling Hongguang. Biar disebutnya enak ya, Wuling ngeganti namanya jadi Convero. Nah, ngelihat pasar MPV komersil yang lumayan gede dan cuman dihuni satu kontestan, pabrikan hasil kerjasama antara SAIC dan GM ini pun mendowngrade Convero jadi sebuah blind van MPV yang bernama Formo. Belum puas, Formo tadi disulap jadi sebuah MPV menjadi mobil bak terbuka atau bahasa kerennya nih lightweight pickup. Jadi nggak heran ya kalau moncong dari mobil ini penampakannya serupa dengan Formo. Dari depan, grillnya yang bermotif garis-garis ini dibikin seminimalis mungkin. Makanya dicat hitam aja kayak plastik murahan biasanya. Yang mencolok di sini nih, cuma logo Wuling yang masih pakai warna merah. Kok nggak warna chrome ya? Wuling zaman sekarang kan logonya jadi warna chrome. Usut punya usut, mereka memberi diversifikasi antara line up komersil dan passenger. Mobil-mobil passenger kayak Convero, Almas, atau Cortez bakal pakai logo warna baru. Beda sama komersil kayak Formo dan Formo Max yang tetap pakai warna merah kayak gini. Lanjut, headlampnya juga masih pakai model multi-reflektor plus bohlam halogen. Yap, masih kuno ya. Tapi ngarep teknologi apa sih sama komersil? Fog lamp aja kagak ada. Rasanya Wuling lebih mentingin lampu buat memperingati pengendara lain pas kita mau belok dibandingin penglihatan pengemudinya ya pas cuaca berkabut. Hah? Gimana? Coba lihat ini. Spionnya pakai sein LED cuy. Wuling lebih milih ngasih lampu sein ketiga yang sifatnya tersier dibanding fog lamp yang harusnya jadi kebutuhan primer. Top. Nah, mumpung udah di samping nih, kalian bakal sadar tentang apa yang kita omongin di awal tadi. Gimana? Udah ketemu? Ini dia nih, bak yang super panjang. Dimensi ini bahkan ngalahin si pemimpin dan runner-up pasar, yakni Suzuki Carry dan Daihatsu Grand Max. Formo ini ya cuman kalah dari Isuzu Traga. Itu pun secara klasifikasi dan harga, kelasnya di atas Formo ini. L300 aja kalah. Terlebih lagi, dimensinya secara keseluruhan yang nyampe 5,1 meter ini juga disumbang sama hoodnya yang berisikan sebuah mesin di dalamnya. Jarang-jarang kan ada pick-up mesinnya di depan. Rata-rata pada naruh mesin di bawah jok kayak gini nih. Di belakang, gak ada yang menarik. Oh, semua pick-up juga mirip-mirip ya. Kosongan dan kenyang angin. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita mau ngasih shout out ke Wuling. Waktu nggak nge-downgrade handle pintu model tariknya ini. Yes, ini cuma bisa kalian temui di pick-up kelas Hilux dan Triton single cabin yang harganya 3 kali lipat. Nice touch. Walaupun kita tahu mempertahankan handle pintu itu lebih murah dibanding bikin cetakan baru buat handle pintu model cungkil. Next, interiornya somehow kita amazed banget nih. Karena boleh dibilang interior ini adalah yang terbaik di kelasnya secara desain. Desain ya, bukan build, quality, atau material. Dua aspek terakhir kita yakin Carry dan Grand Max mah lebih baik. Anyway, desainnya ini diadaptasi dari Convero dan Formo, which means ini jadi kayak duduk di mobil beneran, bukan gerobak bermesin kayak rival-rivalnya noh. Ngomongin duduk, Wuling juga ngasih kursi yang beneran kursi dan ada pengaturan recliningnya. Bukan triplex ditambah busa dikit yang bikin sakit punggung itu. Nice. Paling kurangnya ya kabinnya cuma muat 2 orang, tapi nggak apa-apa lah. Toh bertiga juga nggak safety kan? Eits, bicara soal safety nih, mereka juga ngasih safety belt yang retract buat yang kewer-kewer kayak gini. Good job! Instrumen klasternya juga dicomot mentah-mentah dari Formo. Jadi keren banget kan buat sebuah pick up?
Bukan cuman itu, mereka juga ngasih power window. Bahkan yang sisi driver udah auto. Wah gile, bener. Paling yang jelek ya cuman garnish karbon-karbonan palsu ini. Murah banget ya jatuhnya. Bertabrakan sama nuansa interiornya yang pakai warna coklat ini, yang untuk sebuah pick up ini udah lebih dari cukup. Iya, kalau di dalam warnanya agak out of the box, di luar sama aja kok kayak rivalnya, cuman ada warna putih, hitam, sama silver. Sama kayak fitur serta safety-nya yang menurut kita harusnya jadi benchmark buat para kompetitor di kelas ini nih. Dua fitur mereka udah kita buka sebelumnya, yaitu power window dan instrument cluster yang punya MID. Wuling juga ngasih head unit yang meskipun cuma bisa FM radio dan USB, tapi hitungannya udah cukup lah ya. Sementara buat driver, setirnya udah pakai electronic power steering buat semua tipe. Asik! Wuling juga memberi sentuhan khusus dengan kunci model flip key yang menyatu dengan tombol buka tutup kunci. Mungkin ini jadi kunci pick up paling mewah nih di Indonesia saat ini. Tapi double cabin gak dihitung ya. Nah kerennya lagi pengeremannya udah dilengkapi sama ABS dan EBD. Lagi-lagi harusnya ini diaplikasiin ke semua mobil komersil. Walaupun belum ada airbagnya sih. Oh iya, hampir kelupaan. Formo Max juga punya tipe ber-AC loh, yang kontrolnya ngalahin Avanza baru karena punya arah semburan ke kaki. Good. Tapi semua fitur tadi nggak ada apa-apanya kalau mesinnya kedodoran. Toh mobil ini dibeli buat ngangkut muatan, bukan buat adu nyaman di dalam kabin. Sayangnya Wuling dikenal sebagai brand yang gak superior di sektor dapur pacu. Di atas kertas, mesin 1500 cc-nya cuma menghasilkan 98 horsepower dan torsi 140 Nm. Mesinnya sebenarnya sama dengan punya Convero, tapi ditune di sektor tenaga buat ngejar torsi maksimum yang diraih dengan RPM lebih rendah. Cukup lah buat muatan kurang lebih 1 ton di bak yang bisa kebuka secara 3-way ini atau 3-way ini. Gak apa-apa, toh rivalnya juga punya tenaga segitu. Tapi itu belum termasuk sama isu mesin Wuling yang kabarnya boros BBM. Wah, ini sih red flag banget ya buat pengusaha. Kalau mobilnya boros, biaya operasional bisa bengkak tuh. Untungnya Wuling punya komitmen nih soal after sales dengan jaringan lebih dari 150 dealer mereka. Jadi nggak usah pusing soal maintenance-nya. Soal harga jual juga gitu sih, subjektif tentang murah dan gak murah. Yang jelas Wuling merilis 2 varian Formo Max ini, masing-masing non-AC seharga Rp162 juta dan varian AC seharga Rp170 juta. Gimana? Worth it nggak buat usaha?